Selamat datang di podcast HJ. Untuk merayakan ulang tahun HJ yang ke-37, kali ini HJ akan memberi persembahan. Salah satunya melalui podcast di HJ. Nah, podcast kali ini akan membahas tentang bagaimana sih HJ dari masa ke masa bersama para seniornya yang ada di HJ. Mulai dari pembinanya hingga ketua-ketuanya. Nah, kali ini saya, ketua yang baru, bersama dengan ketua yang lama dari HJ ingin mengobrol tentang bagaimana sih HJ yang pada masanya. Nah, kita kenalan dulu yuk. Nah, selamat siang Kak Rehan. Selamat siang semuanya. Apa kabar nih? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Masih ya. sehat. Nah, disclaimer dulu ya, kita udah rapid antigen, jadinya nggak apa-apa agak deket-deket ya. Nah, eh kita langsung masuk ke pertanyaannya ya, kita langsung ngobrol aja, santai aja. Gimana sih dulu waktu Kak Rehan ngejabat di HJ, dari tahun kapan, terus berapa lama Kak Rehan ada di menjabat sebagai ketua HJ? Setelah saya pertama bergabung tahun 2004, kemudian jadi anggota 2005 sampai akhirnya pengurus 2006 hingga 2010. Saat itu ketua HJ saat itu tahun 2010 akhir itu meninggal dunia, Kak Tersia Marsiano, dan akhirnya di tahun 2011 saya diberikan amanat untuk menjadi ketua HJ dan bertugas sampai akhir tahun 2013, jadi kurang lebih sekitar 3 tahun. Sekitar 3 tahun ya. Kalau bisa dibilang waktu yang cukup lumayan lah ya, 3 tahun. Nah, dalam masa kepemimpinannya itu HJ kayak gimana Kak pada masa itu? 2010 sampai 2011 sampai 2013. Waktu itu HJ bisa dikatakan wah lagi ramai-ramainya ya. Jadi saat zaman saya jadi pengurus 2006 sampai 2010 akhir itu, HJ memang lagi ramai-ramainya. Tidak hanya keanggotaan tapi juga kepengurusan. Saat itu HJ didominasi oleh mahasiswa yang ada yang baru masuk, ada yang memang menjelang akhir. Yang baru masuk lagi bebas-bebasnya sering ikut HJ, yang menjelang akhir bahkan ada yang malah tugas akhirnya itu di planetarium, di tempat base campnya HJ. Jadi bahkan sebelumnya dia nggak ikut HJ, tapi karena tugas akhirnya di planetarium oleh pembina saat itu Pak Widya Sawitar, itu malah disuruh gabung HJ. Jadi ramai waktu itu. Jadi ini sedikit berbeda dengan kepengurusan sebelumnya ya. Maksudnya ketika sebelum era saya, di mana HJ masih baru kembali bangun dari tidurnya, belum terlalu banyak. Di periode 2011 sampai 2013 itu masa di mana banyak sekali pengurus yang memang dari segi waktu itu luasa dan sangat aktif saat itu. Oke, nah, udah bisa kebayang saat itu seperti apa. Dan kalau pada saat itu kan tadi kakak bilang kepengurusannya lagi banyak, anggotanya lagi banyak. Kalau boleh tahu, kalau masih ingat gitu ya, kepengurusan saat itu jumlahnya berapa orang sih? Terus kegiatannya tuh kayak gimana aja yang dikerjain sama kepengurusannya? Pengurus waktu itu bahkan sampai kurang lebih sekitar 18 sampai 20 orang ya. Dan mencakup cukup banyak divisi, sehingga memang pada akhirnya dari segi kegiatan pun juga cukup beragam. Kurang lebih sama seperti periode sebelumnya. Kita kegiatan utamanya itu tetap pertemuan rutin 2 minggu sekali di hari Sabtu sore, kemudian star party sekitar 3 bulan sekali, dalam 1 tahun berarti sekitar 4 kali. Kemudian juga ada workshop astronomi khusus untuk pengurus atau anggota. Kemudian juga ada saat itu
yang disebut sebagai Astro Party, di mana kita bikin sebuah festival astronomi dalam bentuk kegiatan talk show, kemudian pameran dan pemutaran film astronomi. Dan itu dilaksanakan bekerjasama dengan Pusat Kebudayaan Negara Sahabat. Waktu itu di zaman sebelum saya itu pernah di Pusat Kebudayaan Rusia, kemudian di zaman itu juga Pusat Kebudayaan Italia. Kebetulan waktu itu saya jadi ketua panitianya tahun 2009. Kemudian berikutnya baru dilaksanakan lagi tahun 2013, bahkan satu tahun 2 kali di Pusat Kebudayaan Korea dan Pusat Kebudayaan Amerika. Kemudian juga tentu saja setiap kali ada fenomena astronomis kita selalu hadir untuk masyarakat. Kita biasanya membantu planetarium dalam kegiatan open house, pengamatan. Jadi masyarakat hadir ke Planetarium Jakarta dan menikmati fenomenanya melalui teleskop-teleskop planetarium dan HAJ. HAJ sebagai narasumber di teleskop-teleskop tersebut. Sisa lainnya adalah kita sering ikut pameran pendidikan. Kemudian juga selain itu juga sekolah-sekolah juga banyak yang nggak bisa ikut kegiatan kita sesuai jadwalnya, sehingga pada akhirnya mereka yang mengundang kita. Jadi untuk menyesuaikan waktu, mereka yang mengundang kita ke sekolah mereka atau ke lokasi yang mereka tentukan, dan kita sebagai narasumber ke sana dalam bentuk seminar atau dalam bentuk star party mulai dari sore sampai pagi hari. Oke, cukup banyak juga ya ternyata kegiatannya. Banyak, dan alhamdulillah waktu itu juga bala tentaranya juga banyak. Alhamdulillah. Nah sekarang kalau kita melihat ke masyarakat ya, tanggapan atau animo masyarakat sendiri ke HAJ, sebegitu kenalnya kah masyarakat ke HAJ pada saat itu gimana Kak? Iya, jadi kalau bicara animo masyarakat pada saat saya menjabat sebagai ketua, itu bisa dikatakan animonya sangat besar. Pertama, kalau dari sudut atau dari sisi usia sekolah, itu animonya begitu besar karena Olimpiade Astronomi. Jadi Olimpiade Astronomi di tingkat nasional maupun internasional saat itu memang lagi digandrungi sekali, dan menjadi agenda rutin setiap sekolah ya. Mereka berlomba-lomba untuk mengirimkan siswanya karena tentu saja menaikkan gengsi sekolah. Sementara di satu sisi astronomi tidak dipelajari secara tersendiri dan gak ada guru astronomi kan di sekolah-sekolah, adanya guru fisika atau geografi. Maka mereka mengirimkan anak-anaknya itu ke klub-klub astronomi. Tentu saja HAJ di Jakarta juga kebanjiran anak-anak sekolah ya, dan sehingga memang pertama dari sisi pelajar itu salah satu motivasi seperti itu. Motivasi lainnya itu saja murni karena tertarik, seperti dulu juga saya pertama kali datang ke HAJ karena tertarik sendiri. Sementara itu animo lain juga datang dari mahasiswa tentu saja, sebagai salah satu alasan juga kenapa banyak mahasiswa yang jadi pengurus HAJ. Dan juga umum juga banyak ya, apalagi waktu zaman saya itu lagi rame-ramenya topik tentang kiamat tahun 2012. Oh iya. Isu ya sebenarnya memang sangat disayangkan orang banyak yang percaya isu, tapi di satu sisi lain sangat disyukuri karena dengan begitu orang jadi menarik perhatian, memberikan atensi ke astronomi, dan akhirnya banyak orang yang pengen tahu lebih lanjut tentang isu tersebut, dan akhirnya malah terjeblos untuk belajar tentang astronomi. Kita juga waktu itu kita gunakan tema itu untuk mengadakan beberapa kegiatan yang ternyata memang animonya cukup besar. Jadi seperti itu kurang lebih gambaran animo masyarakat terhadap astronomi pada saat itu. Oke. Terus ya, apa sih sesuatu atau hal yang membedakan antara kepengurusan sebelumnya sama kepengurusan kakak gitu? Saya sangat bisa melihat bedanya karena ketika sebelum saya menjabat sebagai ketua, saya juga bagian dari
pengurus HJ dan pengurus inti bahkan. Sebelum ketua sebelum saya yaitu almarhum Tersia Marsiano memulai HJ itu tahun 2000-an, awal tahun 2000, dan memulainya dari orang yang pengurusnya cukup sedikit. Ada istilahnya dulu adalah 4L. Istilahnya itu lu lagi. Karena apa? Karena Pak Widya Sawitra sebagai pembina itu baru memulai HJ dari masa vakum di akhir di akhir 1990-an, dan saat itu ya pengurus aktifnya itu hanya sekitar 4 orang itu intinya. Namun memang awal 2004-an ketika saya pertama kali masuk HJ dan rekan-rekan saya yang lain itu membentuk semacam squad baru, ini disebut sebagai second line, di mana HJ pada akhirnya bisa banyak menjalankan kegiatan yang lebih masif dengan pengurus dan peserta yang juga lebih banyak. Nah, tentu saja ketika saya menjabat sebagai ketua pada tahun 2011, second line itu sudah cukup matang, bahkan bisa dikatakan sudah sangat matang gitu ya, sehingga sudah siap untuk melanjutkan tongkat estafet dari kepengurusan yang sebelumnya. Sehingga yang paling bisa dibedakan adalah tadi kepengurusan pada saat saya menjabat itu cukup masif, jumlahnya cukup banyak, availabilitas waktu pengurusnya juga cukup banyak dibanding yang sebelumnya, dimana yang sebelumnya di angkatan saya itu masih menjadi anggota dan pengurus, bukan pengurus inti ya, dan juga animo masyarakat juga tentu saja berbeda karena di sebelum tahun 2010 ya tidak sebanyak yang setelahnya, dimana kalau bicara tentang Olimpiade Astronomi juga itu baru marak ya. Olimpiade Astronomi diawali tahun 2003 kalau nggak salah, tapi memang baru sangat marak sekali setelah 2009-2010, karena di saat itu juga HAJ juga membangun sebuah forum namanya Forum Pelajar Astronomi atau FPA yang menjadi wadah bagi para olimpian untuk belajar dan mempersiapkan bagi yang mau ikut olimpiade. Jadi olimpiade itu tidak seheboh sebelum pada zaman sebelumnya gitu. Perbedaan lainnya adalah ya kurang lebih seperti itu sih, terkait dengan kepengurusan, kemudian terhadap animo masyarakat yang semakin tumbuh besar, kemudian alasan orang datang ke HAJ itu juga lebih beragam, karena dibanding sebelumnya di kepengurusan sebelum saya, orang datang ke planetarium itu orang datang ke HAJ itu kebanyakan murni karena panggilan hati gitu kan, suka dan akhirnya cari sendiri. Tapi kalau di zaman saya kebanyakan orang itu datang berombong-rombongan, terutama dari sekolah ya, karena disuruh guru atau karena memang ada satu anak sekolah yang suka, akhirnya ngajak teman-temannya seperti itu. Oke. Nah, kalau tadi apa yang membedakan? Kita sekarang berbicara tentang kenangan, mungkin ya, kenangan manis. Kenangan yang paling menarik atau yang paling diingat pada saat menjabat di HAJ. Yang paling saya ingat dari HAJ ketika itu adalah betapa pengurusnya saking punya banyak waktu di waktu weekend itu hampir tiap malam minggu itu nginep di planetarium. Okay. Di base camp HAJ ya. Jadi base camp HAJ di planetarium, dan saking kita tuh banyak waktu, jadi Sabtu siang itu kita udah datang ke planetarium untuk siap-siap pertemuan rutin. Kemudian pertemuan rutin sore hari, selesai pertemuan rutin udah kita nggak kemana-mana, kita ngumpul di situ bareng-bareng, nginep ya, kita pengamatan bareng ya, kalau lagi ada fenomena atau lagi pengen motret, kalau lagi mendung ya kita ya main-main bareng-bareng di planetarium. Ada yang main game online, ada yang main waktu itu lagi digandrung itu game sepak bola ya, karena kebanyakan dari kita tuh suka sepak bola. Dan sampai akhirnya esok paginya, minggu siang baru kita pulang ke rumah masing-masing, karena Seninnya mungkin kembali kuliah atau ada yang bekerja dan sebagainya.
Aktivitas itu tidak hanya dilaksanakan ketika ada pertemuan rutin saja, karena pertemuan rutin 2 minggu sekali, tapi nginepnya hampir hampir setiap minggu. Jadi itu luar biasa sekali. Bahkan saking kita punya banyak waktu, pada akhirnya saat itu kita menginisiasi kegiatan yang cukup baru, di mana minggu pagi, waktu di mana di jalan-jalan protokol Jakarta itu mengadakan Car Free Day. Akhirnya udah kita bawa teleskop dan akhirnya kita pengamatan matahari di Car Free Day untuk menjaring orang lebih banyak ya. Di saat orang lagi lalu lalang berolahraga mencari udara segar, kita buka teleskop. Waktu itu kita lokasinya seringnya di Bundaran HI karena memang jadi pusat keramaian di sana. Dan udah kita buka teleskop dan ngamat matahari. Dari pagi kita habis subuh siap-siap berangkat dari jam 6, sunrise kita lihat di sana, dan akhirnya sampai menjelang berakhir Car Free Day sekitar pukul 11 kita akhirnya kembali pulang. Jadi ya kenangan yang paling manis adalah kenangan kita selalu sama-sama di akhir pekan di HAJ. Saking seringnya sama-sama, akhirnya kita sering jokes, bercanda, HAJ itu ya himpunan astronomi amatir jomblo ya. Karena tiap malam minggu bukannya pacaran, kita ya ketemunya di HAJ itu, ngumpul-ngumpul. Tapi ya atas izin Allah juga akhirnya karena sering ngumpul-ngumpul di HAJ, akhirnya dapat jodohnya ya di HAJ juga. Jadi udah gak jomblo lagi ya. Kalau yang kayak gitu justru yang lebih menguatkan kekeluargaan, hingga akhirnya berkeluarga. Betul. Menjadi keluarga yang sesungguhnya gitu. Iya, benar-benar kayak wah. Jadi kalau di HJ tuh ya kalau pengen cari jodoh ternyata juga bisa. Iya, sampingannya seperti itu ya. Kenapa enggak lah, sesama hobi kan? Nah iya, biar udah sejalan lah. Ya itu yang menjadi momen-momen yang sangat dirindukan ya. Dan juga tentu saja yang tidak akan terlupakan. Ya tentu saja saya yakin teman-teman yang sejaman saya juga pasti merasakan kerinduan yang sama. Pasti sih. Udah bisa kebayang mungkin gimana serunya pada saat itu ya. Nah, kalau zamannya kakak ada nggak pencapaian atau prestasi yang pernah ditorehkan sama HAJ? Yang salah satu yang paling membanggakan bagi kami pengurus HAJ saat itu adalah tentu saja melakukan kegiatan HAJ yang sifatnya tidak hanya lokal tapi internasional. Astro Party menjadi salah satu tonggaknya karena kita bekerjasama dengan Pusat Negara Sahabat ya. Saat itu di sebelum menjabat saya itu ya di Pusat Kebudayaan Itali, itu saya sangat ingat karena saya menjadi ketua panitianya. Tapi juga di tahun 2013 ketika saya masih menjabat itu adalah di Pusat Kebudayaan Amerika dan juga Pusat Kebudayaan Korea. Di Pusat Kebudayaan Itali kita bahkan mengundang narasumber langsung dari Itali, astronom dari Itali, dari saya lupa nama kota, Trieste kalau nggak salah, Dr. Stefano Covino, dan itu luar biasa sekali. Itu diundang langsung oleh kepala Pusat Kebudayaan Itali saat itu. Dan jadi ya kebetulan memang saat itu juga sedang dalam rangka International Year of Astronomy ya, IEA 2009. Dan kampanye IEA itu masih juga berlanjut sampai ke 2010, 2011, 2012 dan tahun-tahun setelahnya. Dan beberapa kegiatan yang juga bersifat internasional seperti International Moon Observation Night atau INOM itu juga kita laksanakan secara rutin setiap tahun sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh panitia INOM internasional, dan kegiatan kita daftarkan di situs resmi mereka. Kemudian juga saat itu kita salah satu prestasi kita saat itu adalah kita berkesempatan untuk ikut berkampanye dalam kampanye yang dimiliki oleh WWF, yaitu Earth Hour. Kita bekerja sama dengan WWF Jakarta waktu itu. Di hampir setiap tahun selama saya menjabat itu kita di bulan Maret biasanya itu kita adakan, karena kampanyenya mematikan listrik selama 1 jam, mematikan lampu ya, lebih tepatnya mematikan lampu selama 1 jam. Diharapkan dalam 1 jam itu Jakarta mematikan secara serentak dan membuat langit Jakarta menjadi lebih baik. Sekarang HAJ udah 37 tahun nih, menjadi
satu-satunya himpunan astronomi paling tua yang ada di Indonesia. Nah, harapan kakak sendiri sebagai mantan ketua pernah memimpin himpunan ini apa sih? Ya, tentu saja sebagai sebuah klub astronomi, harapan saya untuk HAJ di ulang tahun yang ke-37 tahun ini tentu saja agar semakin maju ya. Maju dalam artian sebagai sebuah klub juga bisa berkembang, artinya dalam kepengurusan lebih banyak, lebih produktif dari segi kegiatan, mengadakan lebih banyak kegiatan yang bersifat publik, lebih berperan penting dalam keastronomian amatir di Indonesia. Karena seperti yang tadi disebutkan, HAJ sebagai klub tertua di Indonesia tentu saja harus menjadi contoh yang baik untuk klub-klub astronomi di kota lain. HAJ juga J-nya Jakarta, artinya mewakili sebuah kota. Artinya memang semoga semua warga Jakarta tahu bahwa memang Jakarta punya HAJ, punya sebuah klub astronomi yang mewakili kotanya. Tapi tidak hanya menutup pada satu wilayah regional saja, tentu saja HAJ sebagai klub astronomi tertua di Indonesia semoga bisa mencakup lebih banyak masyarakat, tidak hanya di warga Jakarta tapi juga warga luar Jakarta. Artinya secara nasional HAJ harus bisa berperan penting, bahkan paling penting, yang memiliki peranan paling penting untuk perkembangan astronomi di Indonesia. Dan juga sebagai salah satu klub astronomi di dunia, tentu saja HAJ bisa memberikan sumbangsih lebih banyak ya terhadap keastronomian, tidak hanya keamatiran tapi juga yang profesional. Apalagi di zaman digital seperti saat ini, semua orang bisa bersinergi, bahkan tidak dibatasi oleh lokasi, waktu dan sebagainya. Secara online kita bisa bekerja sama dan bersinergi dengan orang di belahan dunia manapun. Jadi lebih maju, lebih berkembang, dan harapan saya yang belum terwujud sejak saya menjabat adalah membuat HAJ tercatat resmi sebagai sebuah komunitas, sebagai sebuah klub astronomi ya. Ya memang sebenarnya itu tidak secara langsung berperan penting dalam perkembangan kegiatan dan lain sebagainya, tapi tentu saja akan ada lebih banyak benefit yang bisa didapatkan kalau kita terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum ya, sebagai salah satu tonggak di mana HAJ sudah bisa semakin maju karena sudah terdaftar secara resmi. Dan tentu saja juga nanti dengan sudah terdaftar secara resmi, HAJ bisa lebih berperan lagi dalam keamatiran astronomi, tidak lagi sekedar amatir tapi juga profesional. Tapi tentu saja amatir bukan berarti amatiran, karena beda makna. Kita bisa tetap amatir karena kita berbasis hobi, tapi tentu saja untuk kinerja kemudian kegiatan-kegiatannya kita harus bisa lebih profesional dan mencakup lebih banyak masyarakat. Intinya di ulang tahun yang ke-37 ini saya berharap sekali mudah-mudahan HAJ untuk ke depan bisa lebih sukses, bisa lebih dikenal lebih banyak oleh masyarakat Jakarta maupun masyarakat Indonesia bahkan dunia, seperti itu. Amin. Semoga doa-doanya bisa tercapai, bisa terkabul. Amin. Nah, udah nggak berasa nih ya, kita udah ngobrol cukup lama. Sebelum menutup, kasih ucapan buat ulang tahun HAJ yang ke-37. Saya Muhammad Raihan mengucapkan ulang tahun yang ke-37 kepada Himpunan Astronomi Amatir Jakarta. Semoga bisa berkembang, semakin maju, dan tentu saja ibarat manusia usia 37 tahun berarti sudah matang dan berada pada usia primanya. Semoga saya masih bisa mengucapkan selamat ulang tahun di 37 tahun yang akan datang setidaknya ya. Dan saat itu mudah-mudahan HAJ sudah semakin tidak hanya mengglobal di Indonesia tapi juga mendunia. Selamat ulang tahun. Amin. Makasih semuanya teman-teman, makasih Kak Rehan udah mau menyampaikan dan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan.
Terima kasih semuanya sudah menyaksikan podcast hari ini. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa, salam HJ.